Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya masih pakai ROM MIUI ID Global ya, dan ini MIUI 12 Best Global Stabil. Dan saya baru aja cobain kernel Ryzen yang terbaru ya, dan ini support untuk di Android 10 MIUI ataupun AOSP guys. Dan untuk penggunaan saya di sini masih enak. Untuk keyboardnya juga lebih enak, nggak terlalu delay. Buat game juga nggak cepet panas. Buat game ya lumayan lah, walaupun performanya nggak terlalu beda jauh ya sebenarnya. Oke, sebelum kita lanjut video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain ganti custom kernel ya, dan di sini saya pakai Redmi Note 8 dan ini ROM MIUI ID Global Stabil ya. Dan di sini saya masih pakai ya beberapa hari di ROM ini. Dan kernel bawaannya ini masih kernel standar MIUI ya. Dan saya akan cobain kernel dari Ryzen guys. Jadi di kernel untuk Redmi Note 8 agak sedikit ribet ya. Jadi nggak semua kernel bisa support MIUI sama AOSP, itu bisa beda-beda kernel. Kadang kalau kernel AOSP dipakai di MIUI nggak bisa, nggak support, kadang kebalikan juga. Dan untuk Android 11 juga beda, agak sedikit berbeda dengan device wired yang saya pakai ya. Dan biasanya juga di Redmi Note 8 ini buat jaga-jaga ya. Kalau sebelum ganti kernel saya pasti backup dulu. Kalau nggak backup kita sediain cadangan kernel yang lain. Tapi lebih aman sih di backup dulu sebelum kita tes kernel ya. Kalian bisa lihat di sini kernel bawaannya. Dan ini kernel standar ya, kita bisa lihat dari CPU Z. Kita tes trolling test juga. Ini kernel standar. Dan di Redmi Note 8 ini walaupun ganti custom kernel, clock speed dan GPU-nya sama aja ya. Trolling test juga sebelum kita tes ya. Di sini saya sudah install Magisk juga, cuma saya nggak terlalu banyak, nggak install modul apapun ya, saya cuma install modul untuk unlock grafik doang. Dan kalian bisa lihat ini dia performa dari kernel bawaannya dari MIUI ID ya. Performanya lumayan. Oke, dan ini sudah 1 menit, lumayan ya. Performanya kalian bisa lihat yang tadi dah. Dan kita akan coba tes ganti kernel aja ya. Dan kita lihatin juga Magisknya. Di sini Magisk untuk unlock doang, cuma nggak masalah lah. Nanti kita tes, kita masuk recovery 2 buat ganti kernel. Oke guys, jadi di sini TWRP saya pakai Pit Black Recovery Project, dan saya saranin kalian pakai TWRP yang ini ya. Mau ganti ROM, mau flash kernel sama aja lah. Saya saranin pakai yang ini. Caranya mudah banget untuk gantinya guys. Dan sebelum kita install atau apapun, saya pengen cek dulu file dari kernelnya mana deh. Oke, ini dia kernel Ryzen Giga Android 10 ya. Jadi saya perhatikan di kernel Ryzen ini untuk MIUI sama AOSP Android 10-nya gabung jadi satu ya. Jadi untuk MIUI Android 10 sama MIUI 12 Android 10 jadi satu, dan Android 9-nya baru beda ya. Sebelumnya padahal dipisah, sekarang dijadiin satu. Tapi nggak tahu bisa booting atau nggak tahu ya. Cuma kita buat jaga-jaga, saya backup dulu. Kita backup bagian bootnya. Jadi buat gini untuk backupnya buat jaga-jaga doang guys. Yang penting kita sudah jaga-jaga, dan kalau mau restore sudah ada di sini ya. Tinggal kalian lihat tanggalnya aja. Dan kita coba kernel Ryzen Giga ya. Terima kasih sudah klik video
video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, begitu keluar kita langsung reboot sistem. Oke guys, dan ternyata sukses ya, bisa masuk di boot animasinya. Jadi kita tinggal tunggu masuk di home screen ya. Oke, kita sabar. Oke, untuk awal double tap to wake dan double tap to sleep-nya normal, fingerprint masih normal juga ya. Kita lihat juga di tentang ponsel dulu. Ini dia kernel Ryzen dan di tanggal 25 yang sementara paling baru ya pada saat saya buat video nih guys. Lumayan. Kita lihat juga free RAM-nya di sini, free RAM-nya kayak gini ya. Ini RAM 4 GB 1,6, ya lumayan lah. Kalau kita lihat dari clock speed-nya nggak ada yang berubah sebenarnya. Dan saya pengen coba lihat di kamera juga. Kita lihat di kamera bagian stabilitas videonya normal atau enggak. Sebelumnya ada. Oke, stabilitas gambar ada. Jadi harusnya normal juga untuk video. Untuk dari Magisnya saya belum tambah modul apapun ya. Ini masih pakai untuk unlock doang. Coba kalau kalian mau tambah juga bisa, bebas sebenarnya. Opsional ya kalau Magis itu terserah kalian. Dan kita akan tes trolling test juga bentar guys. Lumayan lebih panas suhunya dari yang tadi, cuma nggak masalah, kita tes. Oke, untuk performanya kurang lebih sama aja sih kalau saya lihat ya, tetap stabil di 130-an. Dan sebenarnya ya wajar aja sama karena di CPU Z clock speed-nya juga sama. Tapi nggak masalah, yang penting ada referensi buat custom kernel untuk di Redmi Note 8 ya. Oke, lumayan stabil. Mantap, untuk performanya stabil. Dan kita akan tes di PUBG juga bentar ya. Oke guys, jadi di PUBG nih kita akan tes bentar untuk performanya ya. Tapi untuk awal masih enak, masih stabil. Dan suhunya nggak cepet panas sih kayaknya nih, masih enak ya. Di sini grafiknya 90 fps dan itu pakai modul tambahan ya. Kita tes bentar performanya guys.
Oke guys, jadi untuk suhu baterainya sendiri 38 derajat. Saya ngegamenya bentar ya, cuma 5 menit kurang guys. Dan menurut saya nih suhu segini masih enak untuk awal, dan sensitif layarnya juga dapat. Dan masalah saya yang di awal keyboardnya agak delay itu agak sudah membaik ya, jadi masih lebih enak untuk yang sekarang guys. Oke, kayak gitu dong review singkatnya. Buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.